di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di hari-hari tasyrik, hari-hari di mana hari-hari ini adalah masih hari makan, hari minum, hari mengingat Allah Azza wa Jalla, masih suasana hari Idul Adha. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa pentingnya, bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat istimewa dalam perjalanan hidup beliau. Karena setiap tahun ketika kita merayakan Idul Adha, maka insyaallah ta'ala tidak akan pernah jauh dari sosok satu manusia yang sangat luar biasa ini, yang Allah tabaraka wa ta'ala telah mengambil beliau menjadi Khalilullah, menjadi Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, kesayangan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab, kata-kata yang dicintai, yang disayangi, kekasih, itu ada 10 tingkatan dalam bahasa Arab. Ini hebatnya bahasa Arab, Masya Allah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan ini dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, bahwa yang dicintai, kekasih, yang disayangi itu ada 10 tingkatan. Dari Rafiq, Habib, Sahib, dan seterusnya. Nah, tingkatan yang paling tertinggi dari yang dicintai atau disayangi tersebut disebut khullah atau khalil. Khullah atau khalil. Nah, ini tingkatan gak main-main nih. Karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya aku boleh mengambil khalilku, aku akan ambil Abu Bakar jadi khalilku. Tapi Abu Bakar hanya apa? Suhbah wa ukhuwah, teman dan juga saudara semuslim. Karena khullah ini, kata-kata khullah atau khalil, itu derajat tertinggi dalam sesuatu yang dicintai, yang disayangi luar biasa. Nah, Allah Azza wa Jalla hanya mengambil 2 makhluk di jagat raya ini menjadi khalilnya, menjadi kekasihnya, kesayangannya. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya 2 nabi ini terkenal Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasihnya Allah atau kesayangan Allah. Karena memang kalau kita perhatikan jejak hidup 2 manusia ini sangat luar biasa istimewa, Masya Allah. Setiap inci dari kehidupan 2 nabinya ini sangat luar biasa, kita bisa ambil pelajaran sangat banyak, luar biasa. Nah, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-125. Surat An-Nisa surat keempat ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, kesayangannya, yang dicintai olehnya. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk masuk jadi khalil, betul ya? Karena hanya 2 orang ini nih, 2 makhluk, 2 manusia ini saja yang Allah Azza wa Jalla mengambil apa? 2 manusia ini menjadi khalilnya. Yang menarik adalah kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ibrah, pelajaran, dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kita untuk mengikutinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-123.
Surat An-Nahl surah ke-16 ayat ke-123. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ikutilah millah Ibrahim yang lurus, yang hanif. Dan dia Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lihat, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim? Nanti kita akan sebutkan. Begitu juga kita nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim pula. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-95. Surat ketiga Ali Imran ayat ke-95. Qul sadaqallah, katakanlah benarlah apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kalian semua, kata Allah, ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lihat, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau, millah Ibrahim ay muqbilan 'ala Allah. Yang dimaksud millah Ibrahim, kata Syekh Sa'di, adalah menuju atau mengarah kepada Allah. Ini yang pertama nih. Ada 4 poin disebutkan oleh beliau. Yang pertama, muqbilan 'ala Allah. Selalu menuju dan mengarah kepada Allah. Di dalam hatinya itu enggak ada makhluk, karena tujuannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu mengarah, selalu menuju kepada Allah. Yang kedua, kalau sudah menuju kepada Allah, pasti yang kedua, mu'ridan amma siwah, berpaling dari selain Allah. Kalau sudah hati seseorang menujunya hanya kepada Allah, pasti yang lain dia berpaling tuh. Ini millah Ibrahim nih. Dan ini tauhid nih, perhatikan nih. Mengarah, menuju hanya kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Yang ketiga, qaiman bitauhid, menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Kalau orang sudah menegakkan tauhid, pasti apa? Tarikan lisyirki wat tandid, meninggalkan segala kesyirikan dan tandingan-tandingan selain Allah. Karena dia sudah menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Satu-satunya tujuan dalam dia beribadah kepada Allah, pasti dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan tandingan-tandingan selain Allah tersebut. Nah, ini 4 poin disebutkan oleh Syekh Sa'di nih. Yang namanya millah Ibrahim, kata beliau, ketika seseorang itu atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu menuju, mengarah hati beliau, tujuan beliau, ambisi terbesar beliau hanya kepada Allah. Kalau orang sudah mengarah kepada Allah, pasti berpaling dari selain Allah Azza wa Jalla. Dari mana asalnya itu? Qaiman bitauhid, karena menegakkan tauhid. Orang yang menegakkan tauhid pasti berpaling, pasti meninggalkan dari segala kesyirikan dan tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Berarti dengan kata lain, kata-kata millah Ibrahim itu adalah agama Islam itu sendiri. Betul ya? Agama Islam itu sendiri, agama tauhid itu sendiri yang menjadi agama seluruh nabi dan rasul. Karena agama Islam mengajarkan ini nih, hanya menuju kepada Allah, hanya menegakkan tauhid, berpaling dari selain Allah Azza wa Jalla, hanya menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya tujuan yang berhak diibadahi dengan benar, meninggalkan segala macam kesyirikan, meninggalkan segala macam tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Jadi millah Ibrahim, kata-kata millah Ibrahim tidak lain tidak bukan adalah
agama Islam itu sendiri, agama tauhid itu sendiri yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Nah, karena sudah ada tauhid di dalam hati Ibrahim alaihissalam, maka kita tahu bersama bagaimana cara dan sikap Nabi Ibrahim dalam beragama. Ya, ini yang luar biasa nih. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita, menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milah Ibrahim. Tidak lain tidak bukan adalah agama Islam itu sendiri. Ketika seseorang sudah menegakkan tauhid dalam hatinya, maka tauhid itu akan menjelma luar biasa dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satunya bagaimana seseorang menyambut perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seseorang ketika Allah berikan ujian dan cobaan kepadanya. Bagaimana seseorang ketika Allah berikan kenikmatan ataupun Allah berikan musibah kepadanya. Ini perhatikan ikhwan, ini penting nih. Karena banyak orang belajar tauhid, tauhidnya hanya sekedar teorinya tapi tidak kemudian praktek dalam kehidupannya. Pasti orang ini akan bosan ketika belajar tauhid, karena tauhid itu ilmu praktek ikhwan. Contoh, ketika seorang Allah berikan ujian, cobaan, musibah. Ketika tauhidnya benar, pasti dia akan melihat dari kacamata tauhid. Ini semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak apapun yang Allah kehendaki. Di dalam takdir Allah Azza wa Jalla pasti banyak hikmahnya. Saya makhluk, nggak boleh bertanya tentang perbuatan Allah, tapi saya yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kewajiban saya untuk sabar dan ridha akan takdir yang Allah berikan kepada saya. Itu tauhid ya kawan. Itu tauhid tuh, luar biasa ya. Nah, itu keistimewaan dari tauhid. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita diperintahkan untuk mengikuti itu tuh. Mengikuti agama Islam itu sendiri, agama tauhid, dan tidak lain tidak bukan bagaimana cara dan sikap Nabi Ibrahim di dalam beliau beragama. Karena di dalam hati beliau ada tauhid. Nah, disinilah yang akan kita contohkan nih. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai uswatun hasanah. Ternyata bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan uswatun hasanah. Nabi Ibrahim juga dijadikan apa? Uswatun hasanah, yang setiap dalam kehidupannya insyaallah taala mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Surat ke-60 Al-Mumtahanah ayat keempat. Surat ke-60 Al-Mumtahanah ayat ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengannya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Wa kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada. Sungguh telah kami ingkari, kami telah kufuri, dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla saja. Syahid dari bahasan kita dalam ayat ini, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan uswatun hasanah, yang setiap dalam kehidupan beliau pasti pelajaran berharga yang kita diwajibkan untuk mencontohnya. Bagaimana sih perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu Akbar, sangat luar biasa. Nggak mungkin kita sebutkan secara rinci dalam pertemuan kita ini, bisa daurah panjang lebar masya Allah. Yang akan kita sebutkan beberapa poin. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan uswatun hasanah? Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, contoh yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tauhid kepada kaumnya, terkhusus kepada ayahnya. Ini contoh pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, terkhusus kepada ayahnya.
dengan akhlak yang mulia. Ini penting nih. Bagi siapapun yang mendakwahkan tauhid kepada manusia, tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan kelemah lembutan, tunjukkan kesabaran, tunjukkan kesopan santunan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, mendakwahkan tauhid terkhusus kepada ayahnya dengan akhlak yang mulia. Karena kita tahu bersama, yang buat patung pada saat itu, zaman itu siapa namanya? Azar. Azar itu siapa? Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan. Jadi kalau boleh kita bahasakan, dedengkot orang yang apa? Mendakwahkan kesyirikan itu ayahnya sendiri. Bayangkan, subhanallah. Nah, ingat ikhwan, dari zaman dulu kata para ulama, dari zaman Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad SAW, sampai kita sampai hari akhir, salah satu dakwah yang paling berat itu dakwah kering satu. Dakwah kering satu seseorang. Ujian yang biasa Allah berikan kepada manusia, salah satu ujian terberatnya apa? Ring satunya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian dakwah yang paling berat kepada ayahnya. Nabi Lut alaihissalam, ujian dakwah berat kepada istrinya, betul ya? Nabi Nuh kepada anak dan istrinya. Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, bahkan kepada kaumnya Quraisy, luar biasa. Ring satunya tuh, subhanallah. Itu sunnatullah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan kaumnya, mendakwahkan ayahnya dengan kesopan santunan, dengan akhlak yang mulia. Ini penting luar biasa nih, kawan. Saya tekankan benar-benar ini, apalagi zaman sekarang nih. Berdakwah dengan akhlak, bukan hanya dengan lisan kita. Tunjukkan dakwah dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, dengan adab kita, dengan senyuman kita, dengan bantuan kita, dengan uluran tangan kita kepada orang-orang awam. Bukan hanya dengan kemarahan kita, bukan hanya dengan ego kita, bukan hanya dengan hawa nafsu, tidak, salah. Lihat, salah satu contoh yang luar biasa, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-42. Ini contoh yang sangat istimewa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid kepada ayahnya dengan lemah lembut, dengan akhlak yang mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Maryam ayat ke-42. Idh qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong dirimu sama sekali? Perhatikan ikhwan, kata Syekh Sa'di, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid kepada ayahnya dengan ungkapan yang sangat lembut, ucapan yang sangat baik untuk menjelaskan kebatilan dalam perbuatan syirik yang dilakukannya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil ayahnya ya abati. Apa bedanya abati sama abi? Hah? Abi bahasa Arab, abi. Abah bahasa Arab enggak? Atau bahasa Sunda itu insyaallah? Abahu. Kalau diwakafkan abah itu bahasa Arab tuh. Belakangnya pakai ha, abahu atau abah. Tapi Ibrahim alaihissalam menggunakan gaya bahasa yang paling lembut, paling santun, paling akhlak kepada ayahnya. Ya abadi, wahai ayahku yang aku cintai. Ini penting nih, pelajaran penting bagi diri kita ketika kita mendakwahkan tauhid kepada siapapun, terkhusus kepada orang yang mungkin status sosialnya di atas kita. Contoh, anak ke orang tua, adik ke kakak, istri ke suami, keponakan ke paman bibinya, bawahan ke atasan. Itu kan dari bawah ke atas, betul ya? Contohnya nih, anak ke orang tua, anak ke ayah. Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada ayahnya, maka tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan kelemah lembutan, tunjukkan kesantunan kepada siapapun, kepada masyarakat awam. Itu ditunjukkan wajib untuk menunjukkan akhlak yang mulia, apalagi kepada orang yang di atas kita. Ayahnya pembuat patung, bayangkan, pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih menunjukkan akhlak yang mulia. Ya abadi,
Oh ya ayahku yang aku cintai. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terkesan seperti menggurui ayahnya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahnya, yang pertanyaan ini menjadikan ayahnya berpikir, wahai ayahku yang aku cintai, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa berikan manfaat kepada dirimu sama sekali? Allahu Akbar. Ini salah satu cara ketika kita berdakwah kepada orang yang di atas kita. Saya katakan tadi, ikhwan, apa itu? Bertanya dengan pertanyaan yang ngajak mikir, jangan terkesan seperti menggurui. Antum lebih muda mendakwahkan orang yang di atas antum yang sudah tua, sudah pengalaman. Kemudian seakan-akan antum menggurui, berat itu. Betul ya? Wah, ini anak baru kemarin sore so tahu nih, betul ya? Gimana caranya? Bertanya. Kalau bahasa saya sering bahasakan, melempar syubhat positif kepada orang tersebut agar orang tersebut berpikir. Syubhatnya tapi positif. Maksudnya apa? Cari pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut ketika kita bertanya bisa menjadikan orang ini berpikir. Oh iya betul juga ya. Nah, jadi jangan terkesan menggurui. Jangan terkesan seperti apa? Menggurui. Lihat Ibrahim alaihissalam, cerdasnya beliau dalam mendakwakan ayahnya, luar biasa. Allahu Akbar. Tapi di sini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid kepada ayahnya, luar biasa. Begitu juga kepada kaumnya. Begitu juga kepada kaumnya, subhanallah. Allah tabaraka wa taala berfirman, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid kepada kaumnya di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-16. Surat Al-Ankabut ayat ke-16. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Lihat tadi mendakwakan ayahnya, kemudian mendakwakan apa? Kaumnya. Wahai kaum, bertakwalah kepada Allah, sembahlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu jelas lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Lihat bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwakan tauhid. Ikhwan, para ulama mengatakan pada saat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pernah mengatakan ini kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, di atas muka bumi ini yang mentauhidkan Allah hanya aku dan dirimu. Bayangkan, di atas muka bumi ini yang mentauhidkan Allah hanya aku dan dirimu. Berarti cuma dua tuh, subhanallah. Dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal kata para ulama adalah orang-orang yang sering menyembah benda-benda langit selain dengan patung-patung. Nah, makanya dalam Al-Quran Al-Karim ayat yang sering kita dengar dari kecil mungkin, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, betul ya? Itu bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim lagi berdebat kepada kaumnya, ingin membongkar kesyirikan kaumnya. Makanya semua benda langit semua tuh, betul ya? Lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari, oh ini bukan nih, karena Tuhanku nggak mungkin hilang. Jadi bukan Ibrahim mencari Tuhan kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, tapi Nabi Ibrahim sedang membongkar kesalahan kesyirikan kaumnya yang pada saat itu salah satunya adalah menyembah benda-benda langit. Ma'ruf insyaallah ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim, betul ya? Jadi Ibrahim ingin membongkar kesyirikan mereka, membantahnya dengan tadi tuh, oh ada bintang, ini berarti Rabbku nih. Ketika bintang itu hilang, wah, yang namanya Tuhan gak mungkin hilang. Oh ada bulan, ini mungkin Rabbku nih. Bulan hilang, oh ya Rabbku gak mungkin hilang. Wah ada matahari, matahari lebih besar, ini kelihatan Rabbku. Ketika hilang, gak mungkin hilang, gak mungkin Rabb meninggalkan kita semua. Nah ini Ibrahim alaihissalam sedang membongkar kesyirikan, membongkar kesalahan, kebatilan, kesyirikan dilakukan oleh sebagian kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Tapi lihat ya, bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim di dalam mendakwahkan apa? Tauhid. Maka siapapun kata para ulama, orang-orang yang mendakwakan tauhid, teguhlah di atas tauhid tersebut, ikhwan. Teguhlah di atas tauhid itu.
Karena seluruh nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk teguh dalam mendakwahkan tauhid apapun yang terjadi. Ini pelajaran yang pertama yang penting luar biasa, yang menunjukkan seseorang diwajibkan untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan, mendakwakan tauhid sampai kita mati itu. Dan salah satu caranya dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak. Jadi ketika orang yang ngaji tauhid harusnya tambah terkenal, akhlaknya tambah baik. Orang ketika ngaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tambah memberikan apa? Hak kepada pasangan hidupnya, suami ke istrinya, istri ke suaminya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Tambah memberikan hak kepada keluarganya, kerabatnya. Tambah menunaikan kewajibannya kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada siapapun. Maka harusnya orang yang tambah bagus ilmunya, tambah luar biasa tauhidnya, maka tambah bagus pula akhlaknya. Nabi kita Muhammad SAW akidahnya paling luar biasa, paling kuat, imannya paling kokoh, ilmunya sudah nggak pernah kita ragukan, akhlaknya paling apa? Mulia, betul ya? Maka kalau ada orang ternyata ngaji tauhid dan seterusnya, akhlaknya tambah buruk, ada yang salah berarti. Tauhidnya nggak mungkin salah, dirinya yang salah nih. Entah mungkin karena niatnya salah, entah mungkin cara belajarnya salah, entah mungkin kemudian karena tujuan utamanya mungkin salah dan seterusnya. Maka coba introspeksi diri kita. Harusnya tauhid ini merubah dari segala hidup kita dari aspek itu. Salah satunya akhlak dan adab kita yang tambah baik, masya Allah. Ini pelajaran pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran kedua, nah ini nyambung nih. Ketika seseorang mendakwakan tauhid, maka siap-siaplah Allah akan berikan ujian kepadanya. Sunnatullah. Dari zaman para nabi sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sampai hari kiamat. Siapapun yang mendakwakan tauhid, pasti Allah Azza wa Jalla akan uji dirinya. Lulus apa enggak? Maka yang kedua, pelajaran yang kedua kata para ulama, bagaimana sabarnya, tegarnya Nabi Ibrahim di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada beliau. Sabar, tegar, tabah, kuat ketika Allah berikan ujian cobaan kepada beliau. Nah, ini sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ikhwan. Nah, nanti kita akan sebutkan di antara ujian yang luar biasa yang menjadikan Ibrahim alaihissalam sangat teristimewa. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid kepada manusia agar manusia mengesahkan Allah, menjauhkan kesyirikan, maka banyak dari manusia yang tidak suka dengan dakwah Ibrahim tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat As-Saffat ayat ke-95 sampai 98. Surat As-Saffat ayat 95 sampai 98. Qal ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu tuh? Lihat, Ibrahim nanya, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri, kalian yang bikin sendiri, terus kalian yang menyembah patung itu gitu? Lihat, melempar pertanyaan, yang bertanya itu ngajak berpikir, betul ya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan dari apa perbuatan kalian tersebut. Qalu bnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Maka mereka berkata, ketika Ibrahim mendakwakan mereka nih, marah mereka. Lihat, ini sunnatullah dari zaman dulu, ikhwan. Kalau kalah argumen, bingung. Ujung-ujungnya apa? Marah, subhanallah, kekerasan. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membangun Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala. Subhanallah. Fa'aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Disebutkan oleh Imam As-Suddi ketika menafsirkan ayat ini, mereka menahan Ibrahim alaihissalam di sebuah rumah. Di beberapa riwayat, di salah satu riwayat ini nih, mereka menahan Nabi Ibrahim di sebuah rumah. Mereka mengumpulkan kayu bakar, bahkan hingga seorang wanita yang sedang sakit bernazar dengan mengatakan, sungguh jika Allah telah memberikan bagiku kesembuhan, aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk bakar Ibrahim itu. Na'udzubillah.
Setelah kayu bakar itu terkumpul menjulang tinggi luar biasa, maka mereka membakar setiap ujung tepian dari tumpukan kayu bakar itu. Sehingga apabila seekor burung yang terbang di atasnya, niscaya ia akan hangus terbakar. Saking besarnya api itu, tuh bayangkan. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian mengusungnya sampai di puncak tumpukan kayu tersebut. Maka kemudian apa? Dimasukkanlah Ibrahim alaihissalam. Ini riwayat pertama. Tapi riwayat yang kedua lebih terkenal, lebih ma'ruf. Apa itu? Ketika Nabi Ibrahim diletakkan di manjanik. Manjanik itu ketapel besar yang melempar. Melempar, kalau dulu mungkin zaman dulu batu besar dilempar untuk menghancurkan benteng-benteng dan seterusnya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua disebutkan bahwa apa? Dilempar, disediakan manjanik di sebuah sudut, kemudian di satu sisi dibakarlah sebuah api yang sangat luar biasa besar, yang disebutkan dalam riwayat Namrud yang membuat api tersebut tidak pernah ada api sebesar itu di dunia untuk bakar satu orang. Untuk bakar Ibrahim alaihissalam. Kita sering dengar ya, subhanallah. Tapi coba kita bayangkan, naudzubillah min dzalik, kalau ternyata itu ada pada diri kita, gimana itu? Allahu akbar. Bagaimana keteguhan, ketegaran, kesabaran, kekuatan Ibrahim dalam mendakwakan tauhid, nggak mundur sama sekali. Nggak mundur sama sekali. Diletakkan di manjanik, kemudian di satu sisi api yang sangat luar biasa besar. Hanya tinggal dilempar, masuk ke api itu. Masuk ke api itu. Tapi Ibrahim alaihissalam apa? Kuat, tegar di atas tauhid. Nggak kemudian sudah. Anda nggak dakwakan tauhid lagi, sudah nggak apa-apa. Enggak, kuat. Maka ini kata para ulama sunnatullah nih, siapapun orang-orang yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwakan kebenaran, pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Pasti ada yang like, pasti ada yang apa? Dislike. Betul ya? Ada yang jempol ke atas, ada yang jempol ke bawah. Di YouTube aja deh kita, ada yang jempol ke atas semua. Sebagus apapun konten itu, hatta ayat Al-Qur'an lagi. Ada yang jempol ke atas ngekliknya, ada yang jempol ke bawah ngekliknya, betul ya? Nah, jangan mundur. Apa kata peribahasa kita? Jangan terbang ketika dipuji, jangan tumbang ketika dicela. Itu benar banget itu. Karena kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla ikhlas ingin dapatkan surga Allah, bukan karena manusia. Mau manusia muji, mau manusia mencela, enggak ada urusan. Ibrahim alaihissalam jalan maju, nggak ada urusan, subhanallah. Tegar luar biasa, tabah, kuat luar biasa di atas tauhid dan mendakwakan tauhid itu kepada manusia. Maka apa yang terjadi? Allah tabaraka wa taala yang berikan jalan keluar pada diri Ibrahim alaihissalam. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Allahu Akbar. Maka pelajaran yang ketiga pada hari ini insyaallah, bagaimana Ibrahim alaihissalam yakin, ingat nih, yakin terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini harus ada pada diri seseorang yang mendakwakan tauhid nih, para dai, para penggiat dakwah mungkin, bahkan diri kita seorang muslim dan muslimah harus ada. Yakin seyakin-yakinnya, nggak boleh ada keraguan sedikit pun akan kebesaran dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena saat tadi pasti Allah berikan ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Wabashiris sabirin. Pasti kata Allah Azza wa Jalla, pasti kami akan menguji kalian. Bisyai, dengan sedikit. Jadi ujian di atas muka bumi ini Allah katakan apa? Bisyai'in. Syai'in itu cuma sebagian, sedikit. Karena dibandingkan dengan balasan yang Allah berikan di akhirat, nggak ada apa-apanya ujian yang Allah berikan kita di dunia ini, betul ya? Pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, subhanallah. Pasti kami akan menguji kalian.
ada lam taukid, ada nun taukid. Wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kalian. Pasti kami akan uji kalian. Akan rasa takut, kekurangan harta, buah-buahan, miskinan dan seterusnya. Mubasysyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa kepada Allah, sabar ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah yang dia tidak sukai. Sabar. Ibrahim alaihissalam sabar, tegar, kuat ketika Allah berikan ujian dan yakin akan kebesaran dan keagungan Allah azza wajalla. Ketika Ibrahim alaihissalam sudah diletakkan di manjanik, hanya tinggal dilempar masuk ke dalam api tersebut, tapi Ibrahim hatinya yakin. Disebutkan dalam riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam diutus kepada Ibrahim pada saat itu. Ingat ya ikhwan, yang diutus siapa ini? Malaikat Jibril yang tidak ada yang mengetahui kekuatannya kecuali Allah azza wajalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ketika beliau keluar dari gua Hira, melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Melihat Jibril dalam bentuk apa? Aslinya. Tidaklah aku arahkan pandanganku kecuali ada Jibril di situ. Saking besarnya Jibril alaihissalam. Jibril memiliki 600 sayap, satu sayapnya menutupi cakrawala. Yang diutus oleh Allah azza wajalla malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat kepada Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apa yang aku bisa bantu? Mintalah apa yang kau inginkan. Kira-kira kalau kita jawabannya apa? Hah? Bu, kira-kira Bu? Saya mau tanya ibu-ibu ini. Kita dalam keadaan terdesak, sulit, luar biasa, datang orang terkaya di dunia ngomong kepada kita, apa yang ibu inginkan saya akan selesaikan semua. Gimana? Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa nggak dari tadi Pak? Masya Allah, betul ya? Manusiawi, subhanallah. Yang diutus oleh Allah azza wajalla malaikat Jibril, bayangkan. Bukan orang terkaya di dunia, bukan orang terkuat di bumi, bukan orang yang tertinggi jabatannya di atas muka bumi ini, super power, enggak. Malaikat Jibril, bayangkan. Dan ini intinya tadi dari tauhid nih. Apa tadi? Milah Ibrahim selalu menuju mengarah kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, menegakkan tauhid, kemudian meninggalkan kesyirikan dan tandingan-tandingan selain Allah. Salah satu keistimewaan yang luar biasa dari Ibrahim alaihissalam, hatinya tidak ada kecuali Allah azza wajalla. Ketika Ibrahim alaihissalam ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang bisa aku bantu? Apa kata Ibrahim? Amma anta ya Jibril fala. Adapun kalau engkau wahai Jibril, engkau nggak bisa tolong. Nggak bisa. Kenapa? Engkau makhluknya, maksudnya engkau makhluk, saya pun makhluk, gitu. Mau engkau sehebat apapun, kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin bisa, gitu maksudnya. Amma anta ya Jibril, fala. Adapun engkau wahai Jibril, engkau nggak bisa tolong aku. Amma Allahi fana'am. Tapi kalau Allah azza wa jalla, Allah pasti bisa tolong aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kata-kata hasbunallah ini nggak main-main, ini kata-kata ini nih. Ketika orang mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadi penolong, itu nggak main-main kata-kata itu ternyata. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah azza wa jalla yang menjadi penolong dan Allah pasti sebaik-baik penolong. Apa yang terjadi ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api tersebut? Api itu padam tapi Ibrahim tidak terbakar. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah azza wa jalla firmankan dalam Al-Quran sampai hari kiamat tuh, luar biasa tuh. Kita baca ayat ini, wahai api, yang hakikatnya api itu membakar, jadilah dingin dan keselamatan pada Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Bukan cuma dingin kata para ulama tafsir, dingin dan selamat. Karena para ulama tafsir mengatakan kalau api itu hanya dingin saja, maka rasa dingin itu akan mematikan Ibrahim. Enggak, dingin dan selamat pada Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim alaihissalam ketika api itu padam, maka tidak berbusana lagi, bajunya terbakar, tapi dirinya enggak terbakar. Karena itu Nabi SAW mengatakan awwalu yuksa yaumil qiyamah Ibrahim. Orang yang paling pertama dikasih pakaian nanti di hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Karena kita nanti di hari kiamat dalam keadaan yang sama semua, betul ya? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, nggak bawa apa-apa. Nah, yang paling pertama dikasih pakaian adalah Allah, Ibrahim alaihissalam. Salah satunya karena ini. Ketika dibakar,
pakaian beliau hancur semua terbakar, tapi diri beliau nggak terbakar. Allahu Akbar. Yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nggak main-main, ini luar biasa. Yakin pertolongan Allah itu pasti dekat. Ala inna nasrallahi qarib, kata Allah. Ketahuilah pertolongan Allah Azza wa Jalla itu dekat. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang yang yakin akan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa taala. Contohnya Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Bagi diri Ibrahim alaihissalam yang keempat, perintah Allah tabaraka wa taala berada di atas segalanya. Perintah Allah Azza wa Jalla berada di atas segalanya. Dan ini mungkin pelajaran yang terakhir, Masya Allah. Perintah Allah Azza wa Jalla berada di atas segalanya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla sudah memerintahkan Ibrahim alaihissalam, maka jangan ada lagi tuh yang lain. Jangan ada logika kita di situ, jangan ada perasaan kita di situ, jangan ada hawa nafsu kita di situ. Jangan ada pendapat orang di situ. Kalau ada sudah perintah Allah, selesai sudah. Sami'na wa ta'na. Kisah yang sangat luar biasa yang ma'ruf, ini nyambung sama Idul Adha kita nanti nih, yang terakhir. Kisah yang sangat luar biasa ketika Ibrahim alaihissalam menanti-nanti seorang anak. Dalam riwayat dikatakan Ibrahim 80 tahun baru memiliki anak. Ada yang mengatakan 90 tahun. Ada yang mengatakan 95 tahun. Coba bayangkan puluhan tahun gak punya anak. Kalau ada orang 10 tahun, 15 tahun gak punya anak, tiba-tiba punya anak, gimana sayangnya sama anak itu? Itu cuma 10 sampai 15 tahun. Ini 80 tahun, 90 tahun, 95 tahun gak punya anak. Ketika punya anak, Allah berikan ujian kepada Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah di atas segalanya nih. Apa itu? Tinggalkan anak istrimu biwadin ghairi dzi zara', di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Logika manusia menolak perintah itu, betul ya? Kalau saya tinggalkan anak istri saya di tempat ini nih, mati kayaknya anak istri saya di sini. Betul dong? Mekah bukan kayak zaman sekarang, Masya Allah, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Surat ke-14 Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' 'inda baitikal muharram. Ini ketika Ibrahim sudah meninggalkan Hajar dan juga Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanaman sama sekali, di dekat rumah engkau di Baitullah yang engkau hormati. Antum lihat bahasa Arabnya. Lihat bahasa Arabnya, kata-kata biwadin ghairi dzi zar'in. Ini kalau orang belajar bahasa Arab luar biasa nih. Di lembah yang sama sekali nggak ada tumbuhan, berarti kehidupan aja nggak ada di situ tuh. Jadi jangankan hewan, jangankan tumbuhan, jangankan manusia, nggak ada sama sekali kehidupan di situ tuh. Nggak ada kehidupan. Ya luar biasa nih. Tapi bedanya apa? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Nah, Baitullah Al-Ka'bah maksudnya. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah Tuhan kami, jadikan anak-anak kami mendirikan salat. Ya Allah, jadikan agar mereka melaksanakan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rizki buah-buahan dan agar mereka bersyukur. Maka kita lihat siapapun orang yang sudah umrah, sudah haji, sebagian, gak semua, tapi insya Allah mayoritas, maka pasti ada kecenderungan selalu kangen dengan Baitullah, betul ya? Dari doa Nabi Ibrahim yang Allah kabulkan nih. Tapi syahid dari bahasan kita apa? Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, meninggalkan Ismail sudah gak kelihatan, Ibrahim doa sama Allah. Ini perintah Allah, selesai, kan gitu.
Tapi yang menarik adalah sebagian ulama, perhatikan, sebagian ulama menyebutkan kenapa Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah dengan perintah seperti ini. Yang pertama jelas pasti hikmah Allah pasti berjalan di situ. Hikmah Allah azza wajalla akan perintah Allah, larangan Allah pasti berjalan. Sehingga kita tahu bersama syariat yang namanya syariat sa'i, betul ya? 7 kali antara Safa dan Marwah. Itu dilakukan oleh siapa ternyata? Hajar, betul ya? Bolak-balik luar biasa. Hikmah Allah pasti berjalan dalam perintah ataupun larangan Allah. Tapi sebagian ulama menyebutkan ketika Ibrahim alaihissalam memiliki Ismail, ada sedikit dari hati Ibrahim berlebih kepada anaknya. Dan Allah azza wa jalla tidak inginkan Khalilur Rahman tadi sih ya, betul ya? Allah nggak inginkan Khalilur Rahman hatinya itu terbelah kepada makhluk sedikit. Allah nggak inginkan itu. Allah menginginkan hati orang yang Allah sayangi ini hanya 100% tadi menujunya kepada siapa? Allah. Ini di sini bukan berarti nggak mencintai anak dan istri ya, itu fitrah manusia. Tapi jangan sampai mencintai dunia, anak, istri, jabatan, harta, pangkat dan seterusnya berlebih yang akhirnya kemudian cinta itu berlebih, bahkan cinta itu mengalahkan cinta kepada Allah azza wajalla. Ada sedikit kata para ulama, hati dari Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman itu berlebih kepada anaknya. Di 80 tahun, 90 tahun gak punya anak, ikhwan, bayangkan subhanallah. Ketika punya anak luar biasa itu berarti. Tapi Allah tidak inginkan, ini penting nih ikhwan nih. Ini penting nih. Allah azza wajalla itu maha pencemburu. Hati-hati. Ketika kita berlebih kepada sesuatu saja, biasa sesuatu itu yang kita cintai akan Allah kasih ujian tuh. Kita cinta sama barang kita yang paling bagus, yang itu yang paling rusak biasa cinta. Betul ya? Maka cinta kepada dunia biasa-biasa aja maksudnya. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu berlebih. Karena biasa Allah berikan ujian tuh. Allah tidak inginkan ada cinta makhluk itu melebihi dari cinta kepada Rabbul Alamin. Ibrahim ini bukan cintanya berlebih kepada bukan cintanya melebihi daripada cinta Allah, enggak, tapi ada cinta berlebih yang tadinya enggak ada kepada anaknya. Allah berikan ujian. Nah, perintah Allah, lulus enggak nih? Tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tidak ada kehidupan. Lulus Ibrahim. Walaupun berat. Bisa lihat. Sehingga ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail ditinggalkan, hanya taruh di situ, tinggalin. Hajar enggak tahu ini. Oh, Ibrahim mau kemana engkau? Ibrahim tidak ngomong sama sekali, hanya membelakangi Hajar sambil jalan. Ibrahim mau kemana engkau? Ibrahim mau kemana engkau? Bingung. Ibu-ibu ditinggal sama suaminya, bayangkan, sama anak baru lahir di tempat yang nggak ada apa-apa, gimana bu? Hei, pakai otak ya, betul. Orang sekarang pakai Betawi ini subhanallah, betul ya? Mati saya di sini, betul ya? Tapi ini bedanya istri yang salehah. Nah, bu, masih koma nih bu, belum titik ya, masih koma nih, berarti kan nih. Hajar paham ketika berkali-kali, kemana kau Ibrahim, mau kemana kau Ibrahim? Hajar paham. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Ibrahim mengangguk mengatakan, "Na'am, iya betul." Tanpa menoleh kepada dua orang itu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan takut ketika Ibrahim menoleh, fitrah manusianya keluar. Ditinggalkan jalan, enggak ngomong, betul ya. Apakah Allah yang memerintahkanmu tentang ini wahai Ibrahim? Na'am, betul, sambil jalan. Apa kata istri yang salihah ini? Ah, ini istimewanya nih. Suami yang saleh dapat istri yang salihah. Istri yang saleh ini mengatakan, "Idzan lan yudayyi'ana." Kalau begitu wahai Ibrahim, Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Silakan pergi wahai Ibrahim. Saya mau tanya, ibu-ibu. Hajar ketika sebelum tahu itu perintah Allah, sama setelah tahu perintah Allah, dunianya Hajar pada saat itu berubah nggak? Hah? Dunia saya tanya, bukan hati. Dunianya berubah nggak? Enggak, betul ya? Ya Mekah tetap tandus pada saat itu. Nggak tiba-tiba langsung hijau, datang malaikat Jibril, ada azab. Enggak, betul ya? Dunianya tidak berubah sama sekali. Ketika sebelum tahu ini perintah Allah sama setelah tahu perintah Allah. Tapi setelah tahu perintah Allah yang beda apa? Hatinya, imannya, keyakinannya. Oh ini perintah Allah, tayyib, sami'na wa ta'na. Silakan pergi wahai Ibrahim, Allah tidak akan sia-siakan kami di sini.
Wah, ini istimewa nih, nggak main-main, luar biasa. Ada perintah Allah bertentangan sama logika kita, bertentangan sama hawa nafsu kita, bertentangan dengan perasaan kita, bertentangan dengan mungkin kebanyakan manusia bahkan, subhanallah. Gimana tuh? Apakah kita dahulukan perintah Allah dan Rasulnya tersebut atau enggak? Berapa banyak orang zaman sekarang? Oh, nggak masuk akal itu, saya nggak mau lakukan. Siapa Anda? Lebih pintar daripada Ibrahim alaihissalam? Lebih pintar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggak mungkin, betul ya? Takdisul akal, orang-orang yang mengagungkan akalnya berlebihan, mengkultuskan akalnya berlebihan. Akalnya dia pakai, tapi dia pakai untuk bisa memahami ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Bukan dia pakai akalnya untuk mempertentangkan syariat Allah. Perhatikan ini baik-baik nih. Akalnya dipakai, jadinya Imam Syafi'i itu kalau dipakai untuk mempelajari ayat Allah, mempelajari hadis Nabi, jadinya Imam Syafi'i pintar luar biasa dan imannya luar biasa, kan gitu. Kalau enggak, kepintaran ini bahaya, hati-hati, subhanallah. Kalau tidak dibarengi dengan iman. Lihat, suami yang saleh, istri yang saleh, betul ya? Maka terjadilah yang kita ketahui luar biasa, hajar bolak-balik. Kata para ulama, lari hajar yang terakhir itu tuh, nyari air dan seterusnya. Kalau hajar tidak dapat air, mati anaknya tuh, mati anak. Tapi di persimpangan terakhir Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar. Ini sering dalam kehidupan kita nih, ikhwan. Kita dalam keadaan terdesak, sempit luar biasa, sudah nyari kanan jalan, nyari kiri jalan, depan, belakang, semuanya buntu luar biasa. Tapi yakinlah, jalan ke atas tidak akan pernah buntu, ikhwan. Jalan ke atas tidak akan pernah tertutup selamanya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah tertutup. Ini pelajaran penting bagi diri kita nih, subhanallah. Bahkan terkadang sering Allah Azza wa Jalla ingin melihat bagaimana kejujuran kita dalam meminta kepada Allah. Di persimpangan terakhir Allah kasih tuh jalan keluarnya tuh. Ketika mungkin sudah hampir putus asa diri kita, Allah kasih tuh di ujung tuh. Menunjukkan bagaimana besarnya pertolongan Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa. Maka terjadilah yang terjadi luar biasa. Malaikat Jibril mengepakkan sayapnya di kaki Ismail, keluarlah kemudian Zam-Zam dan seterusnya yang sampai detik ini kita minum, luar biasa tuh. Perintah Allah di atas segala-galanya, betul ya? Selesai, lulus, masya Allah. Ibrahim sudah lama nggak ketemu Ismail, nggak ketemu nih, subhanallah. Ketemu balik Ibrahim ke Mekah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya Ibrahim sudah mencapai usia sa'ya, sudah besar, sudah bisa bantu orang tuanya. Pada saat itu berarti orang tua itu sangat senang berarti dengan anak yang seperti itu tuh. Anak yang saleh, membantu orang tuanya, membantu pekerjaan orang tua, istimewa luar biasa. Ternyata kata para ulama, masih ada sedikit rasa cinta Ibrahim kepada anaknya berlebih. Allah kasih ujian. Apa itu? Sembelih anakmu. Allahu Akbar. Kalau tadi ikhwan, tinggalkan anak istri di tempat yang tidak ada manusia, nggak ada kehidupan, itu aja sudah nggak masuk akal tuh, betul ya? Tapi masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih bisa selamat lah mungkin, betul ya? Bisa jadi ada kafilah yang lewat menolong, kan gitu ya? Ini kalau ini sembelih anakmu, gimana caranya? Mati pasti, betul ya? Ini lebih nggak masuk akal lagi nih perintah ini nih. Nggak masuk akal lagi, mungkin nanti kita akan sebutkan hadzal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata bagimu Ibrahim. Ujian yang nyata luar biasa. Sembelih anakmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman. Bisa dilihat kisah yang ini dalam surat As-Saffat ayat ke-99 sampai 111. Lengkapnya nih dari surat As-Saffat ayat ke-99 sampai 111. Surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberiku petunjuk. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira bagi Ibrahim, seorang anak yang sangat halim, sangat sabar, penyantun, luar biasa.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sudah sampai umur yang dewasa, sudah bisa bantu orang tuanya, maka apa? Qala ya bunay inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara. Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku yang aku cintai, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Allahu akbar. Kita mau disembelih sama ayah kita, kira-kira gimana, Pak? Ini bedanya nih, kita lihat. Suami yang saleh, istri yang salehah dapat anak yang saleh. Ayah yang saleh, ibu yang salehah dapat anak yang saleh. Itu hukum asal tuh. Itu hukum asal. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin anak keturunan kita Allah jaga, jadikan diri kita termasuk orang yang saleh dan salehah dulu. Baru insyaallah taala Allah jaga pasti anak keturunan kita tuh. Bisa jadi kemudian Allah berikan ujian dari anak seseorang karena bisa jadi karena orang tuanya ternyata berbuat kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Ya, luar biasa. Ketika anak ini kemudian dimintai pendapat oleh ayahnya, bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Maka jawaban Ismail yang sangat luar biasa. Kalau tadi di awal kita bahas Ibrahim mengatakan kepada ayahnya abati dengan akhlak yang mulia, betul ya? Sekarang Allah balik nih, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sekarang Ismail yang mengatakan itu kepada ayahnya. Padahal anaknya ini mau disembelih sama ayahnya. Ya abati, qala ya abati, wahai ayahku yang aku cintai. Allahu akbar. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Wah, istimewa ini. Istimewa luar biasa. Kisah ini ikhwan, insyaallah setiap tahun kita dengar insyaallah. Tapi setiap tahun pun kita akan takjub dengan kisah-kisah seperti ini. Itu luar biasanya kisah orang-orang saleh terdahulu. Wahai ayahku yang aku cintai, mau disembelih masing-masing nunjukkan akhlak mulia kepada orang tuanya, bayangkan. Mau disembelih sama ayahnya masih nunjukkan kelemah lembutan, kesopan santunan yang tinggi luar biasa kepada orang tuanya. Ini pelajaran besar bagi diri kita, ikhwan. Bisa jadi ada orang-orang yang mungkin orang tuanya tidak memberikan kebaikan kepadanya. Ini pelajaran besar nih. Mungkin dia tanda kutip dibuang dari kecil sama orang tuanya, nggak diurus luar biasa. Ketika besar ternyata takdir berbalik. Dia yang ternyata naik dunianya, orang tuanya yang ternyata apa? Turun. Baru ketemu ketika besar. Apakah wajib berbakti pada orang tuanya? Wajib berbakti pada orang tuanya. Karena berbakti pada orang tuanya bukan take and give. Orang tua ngasih, saya kasih juga. Bukan. Tapi berbakti pada orang tua itu perintah Allah dan Rasulnya. Titik, selesai. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan itu, subhanallah. Dengan berbagai macam hikmah. Rata-rata betul orang tua memberikan banyak kebaikan kepada anaknya, betul. Tapi pasti ada case-case, kasus-kasus orang tua yang zalim kepada anaknya, pasti. Pertanyaannya, apakah anak itu wajib berbakti pada orang tuanya? Wajib, jelas. Ini bayangkan, anak ini mau disembelih sama orang tuanya. Bukan berarti Ibrahim nggak adil, enggak. Tapi ini perintah Allah. Ini pelajaran besar luar biasa. Seorang anak yang mungkin menemukan orang tuanya mungkin zalim kepadanya, orang tuanya berbuat keburukan, apakah dia wajib berbakti pada orang tuanya? Wajib hukumnya. Karena berbakti pada orang tua hukumnya wajib, dan itu perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya. Maka motivasi utama ketika kita melaksanakan perintah Allah, ini perintah Allah dan Rasulnya, ikhlas saya lakukan untuk dapatkan surga Allah. Itu harusnya. Itu harusnya, subhanallah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Allahu akbar. Ini kata-kata luar biasa. Wahai ayahku yang aku cintai, kerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepadamu. Wah, luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka semoga engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri, aslama, Islam. Kata-kata Islam itu kan berserah diri ya. Keduanya sudah berserah diri nih, dan Ibrahim sudah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Pisau sudah ada di kedua depan mata Ismail dan Ibrahim. Membaringkan anaknya di kedua pelipisnya. Wa nadainahu ya Ibrahim, maka kami panggil dirinya, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah benarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin.
Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya itu adalah benar-benar ujian yang nyata bagi dirimu. Wah, ujian yang sangat luar biasa ini. Ujian yang nyata bagimu Ibrahim. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, nama Ibrahim alaihissalam pasti harum luar biasa. Betul ya? Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin, yang beriman. Salah satu ciri orang mukmin ini nih, perintah Allah itu di atas segala-galanya. Apapun itu, mau masuk akal mau tidak, mau selaras dengan hawa nafsu kita atau tidak, mau sesuai dengan perasaan kita atau tidak, ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na, titik, selesai. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Na'udzubillah min dzalik. Lulus Masya Allah. Maka pelajaran besar dari kisah Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Dan saya katakan ini hanya sekelumit sedikit dari kisah Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa, yang kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah, yang diperintahkan kita, bahkan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim, tidak lain tidak bukan ini. Dan unsur dari segala itu semua tidak lain tidak bukan ketika dalam diri Ibrahim ada tauhid. Ada Allah Azza wa Jalla, satu-satunya tujuan utama di dalam beribadah kepada Allah, satu-satunya tujuan mengarah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada pujian, bukan kepada sanjungan, bukan kepada duniawi, jabatan, itu semu itu semua ikhwan. Tapi tauhid menjadikan orang hanya berharap kepada Allah, hanya menuju kepada Allah dan tidak kepada makhluk sedikit pun. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir ikhwan. Ayat ini mungkin kita bisa renungi nanti pulang dari sini, renungi, sering-sering baca ayat ini, setiap hari kalau perlu baca ayat ini, kalau perlu dihafal ayat ini. Dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-24. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 24. Surah ke-9 At-Taubah ayat 24. Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhai. Lihat 8 hal. Yang 8 hal ini semuanya titipan Allah duniawi. Betul? Betul enggak? Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta kekayaan, perdagangan, rumah, semuanya ini titipan Allah nih, duniawi nih. 8. Ahabba ilaikum, kalau kalian lebih mencintai 8 hal tadi itu duniawi daripada 3 hal ini nih, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, daripada Allah, Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan keputusannya kepada kalian. Kata para ulama tafsir, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'adzabih, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan azabnya, siksanya kepada kalian. Ketika kalian lebih mencintai 8 hal yang itu duniawi daripada 3 hal yang itu ukhrawi. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allahu akbar. Tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan keputusannya, itu menurunkan azabnya, siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Pelajaran besar bagi diri kita ikhwan. Berapa banyak dari kita jadikan dunia itu sebagai tujuan utama hidup kita. Kita jadikan dunia sebagai ambisi terbesar hidup kita.
harta, jabatan, pangkat, kecantikan, ketampanan, paras wajah, kekuatan fisik, apalagi itu, nama baik mungkin di hadapan manusia, dan seterusnya, duniawi semuanya misal. Itu ternyata lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada qala Allah wa qala Rasul. Hati-hati ikhwan, hati-hati. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan bala bagi kehidupan kita, baik diri kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan sampai seluruhnya itu. Dari skala kecil sampai skala apa? Besar. Di kata-kata siksa itu bukan hanya kemudian siksa di azab di akhirat, Bu. Macam-macam. Macam-macam, subhanallah. Bisa jadi seseorang tersebut dilalaikan dari akhirat, menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, sehingga mengejar dunianya mati-matian, luar biasa, mau halal, mau haram, hantam luar biasa, dan seterusnya. Itu salah satu azab, ikhwan. Istidraj, betul ya? Allah bukakan dunianya luar biasa besar, tapi dengan dunia tersebut tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla, bukan tambah dekat. Subhanallah, saya ada satu orang melihat kasus satu orang, umurnya 75 atau 77. 75-77, coba bayangkan. Buka mata pagi hari, yang difikirkan, wah tanah ini belum kejual, yang ini gimana, yang ini. Ini harta kekayaannya miliaran, bahkan mungkin triliunan. Ini benerin. Ini depan mata kepala saya lihat. Miliaran. Sudah jangan tanya. Rumahnya, wah luar biasa. Mungkin yang diimpi-impikan sama kita semua, mungkin rumahnya itu. Hektar luar biasa. Harta kekayaannya sudah jangan tanya. Buka mata pagi hari, yang dipikirkan dunia. Pusing. Mikirin dunia. Jadi budak dunia luar biasa. Istilahnya. Dia nggak ngapa-ngapain di rumah aja nih, sampai mati nggak bakal habis tuh. Kalau bahasa orang Betawi, 7 turunan nggak habis tuh harta, betul ya? Tapi buka mata pagi hari, dunia yang difikirkan. Coba ya, tidak bisa memejamkan mata di malam hari kecuali minum obat tidur. Sahih nih, betul ini nggak bohong. Tidak bisa memejamkan mata, di kepalanya semua dunia nih. Ini proyeknya belum kelar, yang ini wah pusing kepalanya. Minum obat tidur baru tidur, hampir setiap hari. Dunia sudah jangan tanya, luar biasa. Abdud dunia, budak-budak negeri dunia. Na'udzubillah. Maka hati-hati itu, subhanallah. Ketika seseorang tidak tahu bermuamalah dengan dunianya dengan benar, maka seakan-akan dia meminum air laut. Air laut itu tidak akan mengenyangkan, tidak akan memberikan hilang dahaganya, hausnya, yang ada memadaratkan dirinya, mati dia itu. Maka jadilah ketika kita mengejar dunia bukan seperti kita mengejar bayangan kita. Kalau kita mengejar dunia seperti mengejar bayangan kita, tambah lari itu bayangan, betul ya? Gimana? Balikan badanmu, berjalanlah menuju Allah, maka pasti bayanganmu akan mengikut kepadamu. Maka jadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup kita. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya, nggak boleh cari dunia. Salah. Silahkan. Selama itu halal, caranya benar, silahkan. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar. Jangan jadikan dunia sebagai niat atau cita-cita tertinggi dalam hidup kita. Orang-orang yang menjadikan dunia seperti ini pasti akan sengsara dunia akhirat itu. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada diri kita perintah Allah itu di atas segala-galanya. Maka jadikanlah perintah Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya dari segala hal. Salah satu tentang masalah dunia. Semoga dari kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbal alamin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengimani qada dan qadar dengan benar? Bagaimana menyikapi qada dan qadar yang buruk yang menimpa diri kita? Tadi saya katakan, salah satu iman, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang apa? Yang buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang apa? Buruk. Jadi takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu ketika kita, pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kepada manusia di sisi Allah, insya Allah semuanya baik. Tapi ketika sampai kepada kita, diri kita nih, di sisi manusia ada yang baik, ada yang buruk, kan gitu ya. Menurut pandangan kita, kata para ulama. Tapi kalau itu disandarkan kepada Allah, insya Allah itu semuanya baik, kata para ulama. Nah,
Bagaimana kita menyikapinya? Mudah. Takdir yang baik kita bersyukur, takdir yang buruk bersabar. Gampang kan ya? Gampang apa Ibu? Ngomongnya sih gampang, Masya Allah ya. Ketika Allah berikan kebaikan, kenikmatan, takdir yang baik kepada diri kita tadi itu, maka kewajiban kita untuk apa? Bersyukur. Ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, takdir yang buruk, kewajiban kita untuk bersabar. Ikhwan, kita hidup di atas muka bumi ini tidak mungkin gak dikasih nikmat, gak mungkin gak diuji, gak dicoba sama Allah, gak mungkin gak berbuat dosa. Tiga nih. Tapi sikap manusia ketika dia melakukan ini nih, atau ketika dia mendapatkan ini nih, bagaimana sikapnya itu akan menentukan dia bahagia atau tidak. Ketika Allah berikan nikmat kepadanya, yang harusnya dia bersyukur, dengan syukur itu dia akan bahagia, ternyata dia kufur akan nikmat yang Allah kasih kepadanya. Menganggap nikmat yang Allah berikan kepadanya hanya dikit. Kenapa? Kacamata duniawi doang dari nikmat. Apartemen, rumah mewah, harta yang banyak, rekening yang gendut. Wah, ini nikmat besar. Cuma di situ doang tuh pandangannya. Sehingga sempit pandangan nikmat Allah kepadanya. Nggak akan pernah bersyukur orang ini. Kalau nggak ada qanaah, tidak akan pernah bersyukur. Kalau nggak ada zuhud dalam hatinya, nggak akan pernah bersyukur. Nggak akan pernah bahagia kalau orang nggak bersyukur. Yang kedua, Allah berikan ujian, cobaan, musibah. Yang harusnya dia bersabar. Dengan sabar tersebut dia akan dapatkan apa? Dapatkan kebahagiaan dengan sabar itu. Subhanallah, ternyata enggak. Ngedumel, benci akan takdir Allah, suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ridha akan takdir Allah. Hatinya bahkan apa? Benci kepada takdir yang Allah berikan kepadanya. Lisannya mengatakan, kenapa Allah berikan ini kepada saya? La ilaha illallah. Nggak akan pernah bahagia orang ini nih. Dan ketika orang itu berbuat dosa yang harusnya dia istighfar dan taubat, enggak, malah dia melanjutkan dosa selanjutnya dan selanjutnya, tidak akan bahagia. Tiga nih. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan cobaan ujian dia bersabar, ketika dia berbuat dosa dan kesalahan dia istighfar dan taubat kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar kita bisa termasuk orang-orang yang selalu bersabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan tuh. Salah satu doa itu kan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya bala. Beratnya bala yang menjadikan seseorang itu gak kuat gitu. Wa min daraqis syaqa, dari kesulitan yang sangat luar biasa gitu. Kehidupan yang sulit. Min daraqis syaqa. Wa su'il qada, dan dari buruknya takdir. Min syamatatil a'da, dan dari senangnya musuh ketika kita ditimpa dengan keburukan. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakinlah, kita hidup di atas muka bumi ini pasti diuji. Enggak mungkin enggak. Pasti diuji. Enggak mungkin tidak, subhanallah. Tapi ingat, ujian yang Allah kasih kepada kita bukan cuma keburukan. Bukan cuma apa? Keburukan. Jadi misal kita sakit, diuji sama Allah. Selesai sakit sehat, apakah sehat bukan ujian? Berapa banyak orang yang sakit lulus, ketika sehat nggak lulus. Betul ya? Sakit ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah, masya Allah. Sehat lupa itu semua. Fir'aun, Allah berikan kekurangan atau kelebihan itu ujiannya? Kelebihan dari apa? Kekuatannya luar biasa. Fir'aun itu dalam hidupnya nggak pernah sakit seumur hidupnya tuh. Itu Fir'aun tuh. Diberikan apa? Kekuasaan yang luar biasa. Malikum Mesir, raja Mesir yang luar biasa. Luar biasa itu. Lulus? Nggak lulus. Qarun, Allah berikan ujian kekurangan atau kelebihan? Kelebihan. Betul ya? Lulus? Nggak lulus. Haman itu panglima perangnya Firaun tuh. Allah berikan kekuatan dan juga kekuasaan panglima perang yang luar biasa. Lulus? Nggak lulus. Abu Jahal, Abu Lahab, Allah berikan kelebihan luar biasa dari ujian tuh. Betul ya? Lulus? Enggak. Bilal bin Rabah, Allah berikan ujian dari kekurangan. Lulus? Lulus. Abu Hurairah, Allah berikan kekurangan, ujiannya kekurangan. Lulus? Lulus. Sampai detik ini kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bayangkan, Abu Dzar Al-Ghifari, Allah berikan ujian berupa kekurangan, dan banyak sahabat yang kekurangan. Lulus dengan imannya. Lulus. Jadi perhatikan nih, kita hidup di atas muka bumi ini selesai dari satu ujian ke ujian yang lain, terus sampai kapan? Hatta yalqallah
wa ma 'alaihi khati'ah, kata Nabi, sampai engkau berjumpa dengan Allah enggak punya dosa-dosa sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah, senantiasa bala, ujian, cobaan akan menimpa kepada seorang mukmin dan mukminah, fi nafsihi, pada dirinya, wa malihi, pada hartanya, wa waladihi, pada anaknya. Sampai kapan itu? Hatta yalqallahu wa ma 'alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah, meninggal di atas muka bumi ini nih enggak bawa dosa-dosa sama sekali. Allahu akbar. Sabar. Nabi Yusuf alaihissalam, baca kisah Yusuf, luar biasa nih. Baca surat Yusuf dari awal sampai akhir. Yang Allah sebutkan ahsanal qasas, kisah yang terindah, luar biasa tuh. Kisah yang terindah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena perubahan dari satu perubahan ke perubahan yang lain, yang tadinya buruk jadi baik semua tuh. Betul ya? Siapa yang akan menyangka seorang anak yang dihasati sama kakak-kakaknya, betul ya? Kemudian dimasukkan ke sumur, dijual sama orang, dijual berikan di pasar budak, luar biasa. Kemudian dibeli sama Imra'atul Aziz, sama sang mulia, dituduh berzina, dimasukkan penjara. Semuanya gak ada yang baik itu. Betul ya? Tapi Nabi Yusuf dari awal sampai akhir tetap jadi orang saleh. Gak berubah kesalehannya. Betul ya? Dari awal sampai akhir tetap jadi orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya apa? Allah jadikan luar biasa. Keluar, menakwilkan mimpi luar biasa. Jadi apa? Tangan kanannya raja luar biasa. Lebih tinggi derajatnya daripada tadi itu yang menterinya, subhanallah. Itu dari mana itu? Dari yakin akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, sabar dan ridha akan takdir Allah berikan kepadanya. Dan Allah, Yusuf katakan itu, innahu latifun, engkau ya Allah maha lembut. Allahu akbar. Salah satu makna maha lembut ini apa? Mengatur hidup dan kehidupan manusia dengan caranya Allah. Kapan Allah kasih nikmat kepadanya, kapan Allah kasih ujian kepadanya, maka husnudzanlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita, dengan syarat kita termasuk orang yang bertakwa dan beriman, maka itu yang terbaik bagi diri kita. Nah, syaratnya itu tuh, kita harus apa? Bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara agar mampu mencintai Allah, Rasul, dan jihad di kehidupan sehari-hari, sedangkan tanggung jawab menyayangi dan mendidik anak sangat berat? Terima kasih. Ini kajian 2 jam lagi, Masya Allah. Ala kulli hal, secara singkat, jangan pernah jauh dari ilmu dan amal. Ini yang paling inti, luar biasa. Jangan pernah jauh dari ilmu agama Allah dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka kajian-kajian seperti ini nih, kajian untuk mencas iman kita. Gak boleh kita gak datang tuh, gak boleh. Paksakan diri kita untuk datang ke kajian ilmu. Iman kita akan apa? Bagus di sini, subhanallah. Iman kita akan kecas lagi. Manusiawi ya, pasti lobet imannya. HP aja gak dicas lobet, luar biasa, apalagi iman kita. Maka paksakan diri kita untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan. Ingat nih, bukan cuma ilmu itu, bukan cuma koleksi. Mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang sudah kita ketahui bagi diri kita sendiri. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Jangan sibukkan dengan yang lain. Jangan sibukkan dengan berita ini, media sosial ini, dolar naik. Jangan sibukkan itu, subhanallah. Habis waktu kita di situ tuh. Habis, wallah habis, subhanallah. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Dengan iman dan amal saleh, ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, sibukkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Bersahabat dekat dengan Al-Quranul Karim. Sering membacanya, sering mendengarnya, sering mentadabburi isinya, kan gitu. Sering mengamalkan isi Al-Quranul Karim, sering mendakwahkannya, terutama terkhusus kepada keluarga kita. Orang yang bersahabat dengan Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kehidupannya kebahagiaan dunia akhirat itu. Orang yang jauh dari Al-Quranul Karim, maka pasti akan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua nih. Yang ketiga, kata para ulama, sering-sering muhasabah. Sering-sering bercermin, ngaca kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan tahu baju kita ini lecek atau tidak, di atas kepala kita ada kotoran atau tidak, kecuali 2 cara. Apa itu? Dikasih tahu sama orang atau kita bercermin.
Dikasih tahu sama orang, ini nanti yang keempat, apa itu? Memiliki teman yang saleh. Teman yang saleh ini akan mengingatkan diri kita akan kebaikan, ingatkan diri kita kalau ternyata kita terjatuh dalam keburukan dengan sehati kita dengan cara yang baik, atau bercermin, muhasabah. Jadi enggak menganggap dirinya serba luar biasa, serba bagus, serba istimewa, enggak. Kita manusia, ikhwan, enggak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Antum melihat para ustadz, masya Allah luar biasa, Allahu Akbar. Kalau antum tahu kata para ulama apa? Seandainya mereka tahu bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan, maka mereka akan melempar kita dengan pasir. Malu luar biasa. Subhanallah, lihat muhasabah. Berarti sudah berapa tuh? 4, betul ya? Sibukkan diri dengan ilmu dan amal, bersahabat dengan Al-Quran. Muhasabah yang keempat, cari teman-teman, circle pertemanan yang baik, yang saleh dan salehah. Yang kelima, sering-sering baca seperti ini nih, kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu dari para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama salafus saleh. Itu menguatkan iman kita luar biasa tuh. Karena dalam kisah-kisah mereka, ibratul liulil albab, kata Allah. Ada pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Sering baca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu. Yang keenam, doa kepada Allah azza wajalla agar Allah jadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada selainnya. Salah satu doa yang dicontohkan Nabi apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, bisa di doa wirid ada, masya Allah, ada di Hisnul Muslim ada, atau mungkin di yufid.com, doa agar mencintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku mohon cinta kepadamu ya Allah, mencintaimu ya Allah, atau cintamu kepadaku. Wa hubba man yuhibbuk, mencintai orang-orang yang mencintaimu, itu mencintai orang-orang saleh. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu ya Allah, mencintai amal saleh. Ini di antara caranya. Doa kepada Allah azza wajalla sesering mungkin, karena tanpa bantuan Allah enggak mungkin kita bisa istiqamah di atas muka bumi ini, ikhwan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada satu lagi tapi di luar tema ini. Salah satu keluarga telah murtad sewaktu anak tersebut menikah dan menikahnya bukan cara Islam. Kedua orang tuanya justru datang dan merestuinya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Orang tua sudah meninggal. Apakah pengaruh di dalam kuburnya? Pada hakikatnya tidak boleh kemudian ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh seseorang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam perbuatan dosa dan permusuhan, tolong-menolong dalam bentuk apapun. Entah itu dukungan, entah itu harta, entah itu ilmu, entah itu apapun itu. Tidak boleh saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ketika seseorang datang, misal naudzubillah tadi, anaknya murtad, orang tuanya datang, ini enggak boleh pada hakikatnya secara hukum asal ya. Secara hukum asal pada hakikatnya tidak dibolehkan, kan ditakutkan ketika dia datang seakan-akan kemudian dia menyetujui akan murtad anaknya tersebut kemudian menikah dengan agama selain itu. Oh nanti intoleran Pak Ustadz dan seterusnya. Ini bukan masalah itu, ini masalah akidah, subhanallah. Ini masalah akidah tentang masalah ini. Banyak orang ketika menegakkan akidahnya dikatakan intoleran, dikatakan radikal dan seterusnya. Ini salah. Kita ingin menjalankan agama kita dengan benar dan seterusnya. Dan doakan anaknya tersebut agar Allah berikan hidayah bisa kembali lagi kepada Islam. Semoga Allah azza wajalla berikan hidayah kepada anaknya tersebut. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah azza wajalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kita Allah khairan yang disampaikan untuk kajian berikutnya insyaallah pada tanggal Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yang sudah hadir oleh Ustaz Abu Halim Ali Batata dengan tema Hidayah Mahal maka berdoa. Dulu pacarnya Islam cuma kecewa, sekarang yang baik tapi kafir. Terus saya udah bilangin, kakak mau masuk neraka, saya bilangin itu orang kafir loh. Kakak kalau enggak, aku pasti bakal kamu masuk Islam.
tapi kakak kalau cinta udah itu nanti kakak bisa dilanjut ke sana. Sikap saya gimana? Terus nasihatin terus. Iya, tapi gimana? Sabar Pak, nasihatin mulai dari Iya, situ. tiap hari saya nasihatin juga, tiap kali, tapi lama-lama dia tuh udah papa tunggu aja nanti, lihat nanti aja. Aku